Selamat malam Bu Sukma dan penonton yang menonton video ini. Sebelum saya dan teman saya menjelaskan rangkaian yang kami buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori tentang rangkaian yang kami buat. Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah atau yang disebut dengan komutator. Dengan adanya insulator antara komutator, cincin belah dapat berperan sebagai saklar kutub ganda atau yang disebut juga dengan double pole atau double throw switch. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz yang menyatakan ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya atau yang dikenal dengan gaya Lorentz akan tercipta secara ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arus. Mekanisme ini diperlihatkan pada gambar berikut ini. Bahkan mekanisme kerja motor DC magnet permanen. Motor DC yang digunakan pada robot beroda umumnya adalah motor DC dengan magnet permanen. Motor DC jenis ini memiliki dua buah kutub magnet permanen sehingga timbul medan magnet di antara kedua magnet tersebut. Di dalam medan magnet inilah jangkar atau motor berputar. Jangkar yang terletak di tengah motor memiliki jumlah kutub yang ganjil dan setiap kutubnya terdapat lilitan. Lilitan ini terhubung ke arah area kontak yang disebut dengan komutator. Sikat atau brush yang terhubung ke kutub positif dan negatif motor memberikan daya kelilitan sedemikian rupa sehingga kutub satu akan ditolak oleh kutub permanen yang berada di dekatnya. Sedangkan lilitan lain akan ditarik ke magnet permanen yang lain sehingga menyebabkan jangkar berputar. Ketika jangkar berputar, komutator mengubah lilitan yang mendapat pengaruh polaritas medan magnet sehingga jangkar akan terus berputar. Selama kutub positif dan negatif motor diberi daya. Kecepatan putar motor DC atau yang dilambangkan dengan N dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut ini. Pengendalian kecepatan motor DC dapat dilakukan dengan mengatur besar tegangan terminal motor atau yang disebut juga dengan VTM. Metode lain yang biasa digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor DC adalah dengan teknik modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation atau yang disebut juga dengan BWM. Selebihnya untuk rangkaian akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Adil ini. Nah, ini busuk merah yang telah kita buat sudah jadi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa saja sih komponen yang kami pakai. Untuk yang pertama kami menggunakan dioda dengan tipe 1N4002 dengan jumlah 4 buah. Untuk yang kedua saya juga menggunakan tombol push button sejumlah 2 buah. Untuk yang ketiga saya juga menggunakan transistor MOSFET dengan tipe 1I 1RVZ44N sebanyak 4 buah. Ini 4 buah kan. Untuk yang ketiga saya menggunakan indikator LED blue dan indikator LED green. Selanjutnya saya juga menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Selanjutnya saya juga menggunakan resistor dengan nilai yang berbeda, yaitu saya menggunakan resistor 10K sejumlah 2 buah dan 470 sejumlah 2 buah juga. Terus yang terakhir saya menggunakan SW SPDT. Nah,
Selanjutnya saya akan menerangkan apa saja sih fungsi dari komponen dalam rangkaian tersebut. Yang pertama, transistor MOSFET IR-VZ44N. Di sini saya menggunakan 4 buah dan memiliki fungsi yaitu sebagai saklar elektronik. Terus ada dioda 4 buah ini itu difungsikan untuk menghilangkan flyback ketika lonjakan tegangan yang tiba-tiba terlihat pada beban induktif motor ketika arus suplai tiba-tiba berkurang. Nah, di sini membantu rangkaian dari kerusakan dan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada rangkaian tersebut. Terus saya menggunakan juga tombol push button jumlah 2. Ini berfungsi untuk mengalirkan dan menghentikan arus listrik ke dalam rangkaian. Saya menggunakan LED blue dan LED green. Di sini berfungsi sebagai lampu indikator. Terus dapat motor ini berfungsi sebagai penggerak. Dan terakhir terdapat resistor, yaitu berfungsi sebagai penghambat arus yang mengalir. Nah, yang selanjutnya saya akan memutar atau memplay simulasi yang rangkaian kita buat. Jadi kita play, coba kita play. Nah, di sini kelihatan kan motornya sudah hidup tetapi belum berputar karena pada tombol push button ini belum ditekan atau belum terdapat aliran listrik ke dalam rangkaian, sehingga motor ini baru bisa menyala, belum bisa bekerja atau berfungsi. Untuk memfungsikan gerakan pada motor listrik tersebut, motor DC tersebut, kita harus menekan pada tombol, nah ini tombol push button. Contohnya ketika ini contohnya misal ini saya tekan. Nah, maka rangkaian ini akan menggerakkan motor dengan berlawanan arah jarum jam atau yang sering disebut dengan CCW. Nah, ketika pada waktu CCW atau push button yang kiri ditekan, itu arus yang mengalir pada gambar dan lampu indikator akan menyala serta motor dapat berputar secara CCW. Nah, itu yang komponen yang aktif itu adalah MOSFET Q1 dan MOSFET Q4 komponen. Nah, alurnya seperti apa sih kalau pergerakan di CCW? Nah, ini mulai dari arus yang masuk ke dalam push button lalu mengalir ke sini, terus turun ke sini, nah habis ke sini, terus melewati Q4 atau MOSFET yang keempat, lalu naik terus melewati motor DC ini sehingga dia berputar berlawanan arah jarum jam, lalu harus keluar terus naik ke MOSFET yang Q1, lalu harusnya akan kembali ke sini. Nah, di rangkaian ini ternyata ada lampu LED blue atau indikatornya yang menyala. Ini menandakan bahwa rangkaian tersebut itu bekerja dengan searah jarum jam atau CCW. Terus ada kemungkinan yang kedua, yaitu bila tombol push button yang kanan saya tekan dan push button yang kiri saya buka. Nah, pergerakan motor tersebut akan bergerak secara CW atau searah jarum jam. Nah, di sini kan terlihat
Jadi ada indikator LED green yang menyala, itu menandakan bahwa motor listrik atau rangkaian dalam motor DC tersebut itu berfungsi dengan searah jarum jam atau berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang saya akan menjelaskan alur dari rangkaian tersebut, yaitu ketika push button yang kanan ditekan, maka arus akan mengalir seperti pada arah panah yang saya akan tunjukkan ini. Jadi misalnya push button yang kanan itu mengalir ke sini, lalu ke bawah, ya, terus menuju ke aliran sini, lalu ke Q2 naik, terus langsung menuju ke motor listrik. Nah, di sini menuju ke motor listrik. Nah, ini arus listrik akan berputar, arus listrik akan mengalir sehingga motor listrik berputar searah jarum jam, lalu arus listrik itu keluar, lalu naik ke Q3, lalu kembali ke akar push button. Dan ini ketika semua push button ditekan secara bersamaan, maka motor tidak akan menyala. Nah, ini ketika saya push buttonnya saya tekan secara bersamaan, maka motor tidak akan menyala dan dapat mengakibatkan kerusakan pada motor. Terus, nah ini penjelasan singkat dari saya, dan saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu alasan mengapa sih saya dan teman saya Dimas menggunakan MOSFET tipe N channel semua. Nah, itu alasan yang pertama, karena harga tipe MOSFET N channel lebih murah dan terjangkau, harganya tidak murah di kantong mahasiswa. Yang kedua, dapat mengalirkan arus yang besar walaupun tegangannya diberikan kecil. Nah, itu teman-teman penjelasan dari saya mengapa sih kita menggunakan MOSFET tipe N channel. Semuanya itu sama ya, karena itu yang pertama sih dari segi biaya murah, yang kedua juga dapat mengalirkan arus listrik yang besar walaupun tegangannya diberikan kecil. Nah, terus sekian penjelasan dari saya, dari kita. Terima kasih apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan selamat siang.